Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak solih dan solihah. Saya Ustadz Khalid, Ustadz kalian di Globe Islamic School Batam. Wah, Ustadz senang sekali bisa ketemu lagi sama kalian hari ini untuk belajar bareng sesuatu yang penting banget buat kita semua. Nah, sebelum kita mulai, Ustadz mau tanya dulu nih, siapa yang tahu kalimat apa sih yang paling dicintai sama Allah? Kalimat yang jadi pintu gerbang kita untuk masuk ke dalam Islam dan jadi pondasi untuk semua amalan kita. Apa ya kira-kira? Yap, bener banget. 2 kalimat syahadat. Oke, siap ya. Sekarang kita akan kupas tuntas satu persatu. Kita mulai dari kalimat yang pertama dan yang paling hebat, yaitu La ilaha illallah. Kalian tahu nggak, kalimat ini tuh intinya, jantungnya dari seluruh ajaran Islam loh. Coba deh perhatikan baik-baik. Kalimat ini punya 2 bagian yang super kuat. Bagian pertamanya, la ilaha, ini artinya kita bilang tidak ada. Kita hapus, kita tolak semua sesembahan yang salah. Nah, setelah hati kita bersih, baru deh datang bagian kedua, illallah, yang artinya kecuali Allah. Di sini kita tetapkan dengan mantap, hanya Allah. Jadi, ibaratnya, kita kosongin dulu gelas dari minuman yang sehat, baru kita isi dengan air putih yang menyehatkan. Dan ini bukan kata Ustadz loh, ini langsung Allah sendiri yang bilang di dalam Al-Quran. Allah itu Al-Haq, satu-satunya yang maha benar. Sedangkan semua yang disembah selain dia itu batil, artinya salah, keliru, dan gak benar. Nah, ini kan bikin keyakinan kita jadi makin mantep ya anak-anak. Sekarang, bayangkan kalimat syahadat kita ini seperti sebuah bangunan yang tinggi dan megah. Biar bangunannya kokoh dan gak gampang roboh, butuh apa coba? Betul, butuh tiang penyangga yang kuat. Nah, syahadat kita ini juga punya 2 tiang utama, atau dalam bahasa Arab disebutnya rukun. Penasaran apa aja tiangnya? Masih ingat kan tadi kita belajar soal menolak lalu menetapkan? Nah, inilah dia, kedua tiangnya. Tiang pertama namanya an-nafyu, artinya peniadaan. Ini adalah bagian la ilaha, di mana kita menolak dan membersihkan hati kita dari semua sesembahan yang lain. Lalu tiang kedua adalah al-itsbat, artinya penetapan. Ini bagian ilallah, di mana kita menetapkan dengan teguh bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak kita sembah. Jadi tolak dulu yang salah, baru tetapkan yang benar. Gitu caranya. Tunggu dulu. Ternyata mengucapkan syahadat saja itu belum cukup loh. Agar syahadat kita ini benar-benar diterima oleh Allah dan bisa jadi semacam tiket emas kita untuk masuk surga, ada 7 syarat, atau kita sebut saja 7 kunci rahasia. Wah, apa aja ya kuncinya? Yuk kita buka satu-satu. Kunci pertama adalah ilmu. Maksudnya apa? Artinya, kita harus tahu dan paham apa yang kita ucapkan. Gak boleh cuma ikut-ikutan temen aja. Kan aneh ya kalau kita ngomong sesuatu tapi kita nggak ngerti artinya. Jadi, kita harus belajar biar paham. Kunci kedua, yakin. Nah, setelah kita tahu artinya, hati kita harus yakin. 100%. Nggak boleh ada ragu sedikit pun. Soalnya, keraguan itu kayak lubang kecil di perahu. Kalau dibiarkan, bisa bikin perahu iman kita tenggelam. Keyakinan kita harus kuat. Lanjut ke kunci ketiga, yaitu qabul. Artinya menerima. Bayangin deh, kalau kalian dikasih hadiah yang bagus banget, pasti diterima dengan senang hati kan? Nah, kalimat syahadat ini adalah hadiah terindah dari Allah. Jadi kita harus menerimanya dengan hati yang gembira dan tulus, bukannya malah sombong. Kunci yang keempat namanya inqiyad. Artinya tunduk dan patuh. Mengucapkan syahadat itu seperti kita membuat janji yang paling penting dalam hidup kita. Nah, janji kan harus dibuktikan ya kan? Buktinya adalah kita rajin sholat, kita berbuat baik, kita patuh pada semua perintah Allah. Ini dia, kunci kelima, sidik, yang artinya jujur. Maksudnya, apa yang kita ucapkan dengan lisan kita harus sama persis dengan yang kita yakini di dalam hati. Jangan sampai di mulut bilang percaya, di hati masih ragu-ragu. Allah akan maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Selanjutnya, kunci keenam adalah ikhlas. Artinya, kita bersyahadat itu murni, tulus hanya untuk Allah. Bukan karena ingin dipuji ustadz, bukan supaya dibilang anak soleh sama ayah dan bunda, tapi karena kita benar-benar ingin diridhoi dan disayang sama Allah. Niat kita lurus hanya untuknya. Dan kunci yang terakhir, yang bikin semuanya jadi indah, kunci ketujuh adalah mahabbah, artinya cinta. Kita harus cinta dengan kalimat La ilaha illallah. Kita cinta kepada Allah, dan karena cinta itulah kita juga jadi sayang kepada Rasulullah, orang tua kita, dan teman-teman kita sesama muslim.
Alhamdulillah, 7 kunci untuk bagian pertama sudah kita pelajari. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua dari syahadat kita, yaitu kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini juga nggak kalah pentingnya loh. Nah, di sini ada dua hal penting yang harus kita pahami. Pertama, Nabi Muhammad SAW adalah abduhu, artinya hambanya. Beliau itu manusia biasa seperti kita, yang butuh makan dan tidur. Jadi, kita tidak boleh menyembah beliau ya. Yang kedua, beliau adalah Rasuluhu, utusannya. Beliau itu seperti pembawa pesan spesial dari Allah untuk kita, yang isinya adalah petunjuk. Karena itu, pesannya wajib kita taati dan kita ikuti. Terus, gimana caranya kita membuktikan kalau kita bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah? Ada 4 cara. Pertama, kita taati apapun yang beliau perintahkan. Kedua, kita percaya dan benarkan semua yang beliau sampaikan. Ketiga, kita jauhi semua yang beliau larang. Dan yang terakhir, yang penting banget nih, kita beribadah kepada Allah harus dengan cara yang sudah beliau ajarkan. Nggak boleh ditambah-tambah atau dikurang-kurangi. Jadi anak-anak, yang harus kita ingat selalu adalah 2 kalimat ini tuh satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Keduanya seperti sepasang sepatu, harus ada dua-duanya baru bisa kita pakai berjalan. Keduanya adalah napas keislaman kita. Jadi kesimpulannya, 2 kalimat syahadat ini bukan sekedar ucapan biasa. Ia adalah kunci master untuk membuka pintu surga. Ia adalah pondasi dari agama kita. Dan ia adalah sebab kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat, insya Allah. Jadi harus kita jaga baik-baik di dalam hati kita ya. Baiklah anak-anak Ustadz yang solih dan solihah, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama tadi bisa bermanfaat dan membuat iman kita kepada Allah jadi makin mantap. Ma'assalamah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.